Oder wo können wir hingehen? Ja, ich habe meinen Laptop dabei. Halo teman-teman semua, ini suasana sore hari di kota Basel dari sudut yang agak berbeda ya. Dan di depan kita itu ada yang dulunya gerbang menuju kota. Jadi kota-kota tua di Eropa biasanya ada kayak gerbang seperti itu ya. Jadi bisa kalian bayangin zaman dulu orang pakai kuda masuk terus harus diberhentiin, diperiksa gitu kan sebelum bisa masuk ke kota. Nah, ini dari dekat seperti ini. Ini namanya Spalentor ya. Jadi salah satu pintu gerbang menuju kota Basel. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan kita sekarang ada di edisi ke-14 teman-teman. Gak nyangka ya, ternyata cepat juga. Dan hari ini aku pengen ngajak kalian jalan-jalan sore sambil menunggu matahari terbenam. Jadi kita keliling kota Basel sedikit ya. Sebelum kota Basel nanti bakal ada lockdown, jadi kita sempetin deh main-main keluar kota ya. Kemarin aku di edisi sebelumnya aku ada salah kasih informasi lockdownnya baru dimulai hari Senin, bukan hari ini ya. Bagus ya, ini jalan ini aku suka sekali teman-teman. Dan udah mulai banyak pohon, apa nih namanya, pohon pinus ya. Yang buat Natal itulah. Udah mulai dipasangin. Karena udah bulan November, sebentar lagi masuk musim Natal ya. Ya kalau Natalan di sini kayak kalau Lebaran lah di Indonesia itu udah ramai sekali. Suasana kota udah meriah banget ya. Tuh di depan kita ada galeri. Jadi di Basel ini banyak sekali galeri-galeri yang ada kayak semacam pameran kecilnya ya. Jadi itu di depan kita lukisan banyak dipamerin. Dan di sebelah kanannya ada air mancur. Memang indah banget teman-teman. Daerah sini ini termasuknya daerah kota tua ya. Dan aku suka banget. Itu. Ya. Itu kalau kita masuk ke dalam situ tuh itu udah pusat kota banget ya. Ini kita di pusat kota juga tapi agak pinggiran. Dan kalau kita ke sebelah kiri itu nanti ada kampusku ya, Universitas Basel dulu waktu aku masih kuliah di sana ya. Ini aku sama anakku jalan-jalan di kota tua ya, ternyata cukup ramai. Nah ini suasana kota tua yang pusatnya ya, jadi banyak sekali pertokoan. Dan lihat tuh, ini toko ini kecil kayak begini, tapi cantik ya. Ya, ada live musik, seru suasananya. Kalau di kota tua kayak begini ya. Jadi ceritanya istriku nunggu di mana gitu kan. Kita mau ke sana ya. Jadi tadi istriku pengen sendirian di rumah dan aku harus jalan keluar sama anakku. Tapi sekarang kita bakal ketemuan lagi. Ini toko-tokonya di sini kecil-kecil ya teman-teman. Karena memang di kota tua kayak gini space-nya nggak banyak. Tuh depannya ada galeri lagi ya, lukisan juga. Dan sebelahnya galeri perhiasan. Jadi seru, banyak galeri-galeri kecil. Nah di depan kita itu alat musik tradisional Swiss teman-teman.
Oder wo können wir hingehen? Ja, ich habe meinen Laptop dabei. Ya teman-teman, tadi aku sayangnya harus buru-buru pulang karena ada telepon dari kantor ya. Ada masalah di kantor, entah kenapa yang aku harus beresin. Jadi makanya kepotong tadi vlognya. Jadi kita lanjutin malam hari ini karena aku baru ada waktu malam. Karena tadi ternyata masalahnya cukup panjang dan cukup memakan waktu banget. Makanya kita lanjut malam ini. Sekarang udah jam berapa ya? Kita lihat dulu. Ya ini udah mau jam 10:30 malam teman-teman, jadi cukup malam juga ya. Dan ini dinginnya sama kayak kemarin, coba kita lihat suhunya ya. Ya seperti dugaanku, ternyata memang benar suhunya sekarang udah minus teman-teman. Minus 1 derajat ya. Wah pantesan nih, dingin banget. Maaf kalau aku agak menggigil ya. Oh ya teman-teman, aku udah pernah cerita belum tentang parkir di sini, mobil. Jadi bisa kalian lihat rapi banget ya sebenarnya di sini. Karena kalau mungkin kalian ngelihat di situ ada kayak garis biru ya. Jadi parkir mobil cuman bisa di dalam garis biru itu ya. Dan di sini kalau namanya masalah parkir itu bener-bener ya keras mereka ya. Apa polisinya di sini kalau mereka melihat pelanggaran sedikit itu langsung kena dapat tiket kalian. Jadi jangan main-main dengan parkir di Eropa ya. Bisa-bisa berujung sangat mahal. Sorry teman-teman, di edisi kali ini aku mungkin harus agak geter-geter ngomongnya dan salah-salah ya. Karena ini dingin banget, jadi agak kelipet-lipet lidahnya. Jadi di waktu-waktu perubahan musim ini memang agak ribet ya. Karena kita belum terbiasa dengan dinginnya winter. Jadi secara pakaian kita juga belum terbiasa juga persiapannya ya. Karena kalau masih perubahan musim gini jadi kita jadi nggak ini apa namanya, kadang kita mikir mungkin masih suhunya masih 10 derajat gitu, padahal ternyata malam kayak gini udah minus kan. Jadi suka salah kostum kalau kita keluar gini ya. Tuh di depan kita ada apa ya, kayak orang gila gitu. Itu udah terkenal sih bapak ini. Jadi dia suka jalan di tengah kota terus sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi ada satu bapak itu tuh yang dia ngomong sendiri aja kayak orang gila. Tuh teman-teman di depan kita itu ada juga yang orang tidur di jalan ya. Nggak nyangka juga saya sebenarnya. Ya sorry teman-teman, vlog kali ini bakal agak nggak jelas ya. Karena dengan suhu yang dingin banget seperti ini agak susah mikir saya. Sama ngomong pun susah. Jadi mohon maaf ya. Tapi saya tetap mau konsisten 1 hari 1 vlog. Nih depan kita Manor, ini mallnya Eropa ya. Mall paling besar di Basel. Jadi sebenarnya ya konsepnya beda lah, nggak kayak di Indonesia. Jadi kalau mall di sini ya cuman tempat belanja, emang ada tempat ngopinya juga, tapi kita nggak bisa nongkrong lama ya di tempat belanja kayak gini. Beda kayak di Indonesia, yang kalau kita main ke mall itu bisa seharian maksudnya. Oke, guys, kita lagi di depan toko ya, jadi agak anget dikit. Dan ini aku mau bacain komen-komen kalian ya. Oke, ini pertanyaan paling sering ditanyain, Mas Syarif kok nggak pakai masker ya? Ya jadi emang maskernya itu kalau di sini nggak perlu dipakai di semua tempat ya, hanya di beberapa tempat aja, kayak misalnya di supermarket, terus di public transport, atau kalau kita masuk ke toko lah, ruangan gitu ya, kita harus pakai masker. Tapi selebihnya kalau di ruangan terbuka, dan ada juga ruangan terbuka yang kita harus pakai masker. Tapi kalau saya nggak pakai masker itu berarti tandanya tempat itu memang nggak diwajibkan pakai masker ya. Ya dari Mas Zulbaha, Assalamualaikum saudara Syarif. Boleh tahu apa kamu sudah ada istri dan anak? Kalaupun ada anak dan istrinya, bila berkawinnya dan istrinya orang mana? Saya senantiasa ikuti blog Anda, tapi saya tak pernah saya tengok istrinya. Salam dari Malaysia. Oke, karena yang nanya dari Malaysia, saya ulangi lagi ya. Saya udah punya istri, saya udah punya anak. Dan
sebenarnya saya udah nikah lama, tapi kenapa nggak pernah masuk? Karena istri dan anak saya memang nggak mau masuk sosial media, dia nggak mau masuk YouTube ya. Dan kenapa anak saya nggak masuk juga? Karena dia masih kecil dan kita ada kesepakatan aku sama istriku supaya anakku nggak masuk sosial media juga gitu. Karena dia masih kecil banget, mungkin nggak menutup kemungkinan kalau nanti udah agak besaran dia masuk ya. Tergantung juga kita gimana keputusannya nanti di kedepannya. Banyak nyamuk nggak? Kalau cuacanya dingin kayak gini, nyamuk nggak ada teman-teman. Jadi musim dingin, kayak winter gitu, nggak ada nyamuk sama sekali ya. Nyamuknya cuma ada kalau musim panas saja. Itu pun juga nggak seagresif nyamuk-nyamuk di Indonesia ya. Jadi buat kalian yang benci sama nyamuk, kalian harus pindah ke negara yang dingin kayak Swiss ya. Dari Lina Duyanti, Afganku datang lagi, yeah. Wah, entah dari kapan ya aku udah dibilangin kayak mirip Afgan ya. Dari aku di Indonesia, mungkin dari aku SMA itu udah ada yang ibuku sebenarnya yang mulai ibuku bilang, wah aku mirip Afgan, dan semua teman-temanku bilang aku mirip Afgan. Dulu aku nggak mikir kalau dia mirip aku ya, tapi baru-baru ini mungkin agak mirip sih. Tapi dulu aku nggak pernah mikir itu. Kayaknya Mas Afgan kita harus ngevlog bareng ya, supaya bisa dijajarin sebelahan biar tahu benar gitu. Mirip nggak sih sebenarnya kita? Dari Falk Scott, kalau di Eropa itu ada mitos atau tahayul gitu nggak Mas? Kalau mitos ada ya. Jadi misalnya kayak berdirinya negara Swiss itu mitosnya katanya ada 3 orang yang namanya Uri apa gitu. Uri ada 3 orang pokoknya yang mendirikan negara Swiss, dan lokasi pendiriannya tuh katanya di dekat Lucerne ya, di dekat kota Lucerne. Tapi katanya sih aku baca-baca lagi itu cuma mitos ternyata ya. Jadi ada mitos. Bener banget, ngapain takut? Kita juga nggak bakal bisa lihat hantu. Untuk apa perasaan takut itu ada? Sangat merugikan diri sendiri. Renzi Kops. Ya jujur, aku sebenarnya penasaran banget sih. Beneran manusia tuh bisa nggak sih lihat hantu gitu ya? Aku pernah mikir, karena aku sendiri juga kadang takut gitu kan, mau dibukain mata batinnya. Tapi aku tahu di Indonesia ada yang bisa bukain mata batin gitu kan. Terus aku pernah mikir, apa aku suruh Simon aja ya? Simon kan nggak percaya sama hantu. Nah kalau gitu aku tantang dia untuk dibukain mata batinnya, terus dia bisa ngelihat hantu apa enggak gitu loh. Nah itu aku yang penasaran. Ya aku tahu di Indonesia banyak banget acara-acara TV yang ngeliatin orang bisa ngelihat hantu ya. Tapi kalau kita nggak ngalaminnya sendiri itu susah untuk percaya sih jujur aja. Walaupun kita tahu ya, nggak sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Oh iya teman-teman, tadi malam itu aku sempat, maksudnya malam waktu Indonesia ya, sempat kita live Instagram sama Sikapi Uangmu, nama IG-nya ya, itu dari Otoritas Jasa Keuangan, dan di situ aku jelasin beberapa tips gimana aku mengatur keuanganku di Swiss ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, coba tonton itu ya. Oh ya, aku pengen cerita sedikit teman-teman tentang perbedaannya kalau orang Indonesia nikah sama orang bule gitu ya. Jadi istriku tuh orang Swiss, banyak yang nanya dari kalian ya, ya istriku orang Swiss. Dan kalau di sini, kalau di Eropa itu biasanya kan pasangannya biasanya orang bule sama perempuan Indonesia ya. Jadi cowok bule sama perempuan Indonesia. Dan kalau kebalikannya itu lebih sedikit ya, jarang. Jadi kayak cowok Indonesia dengan perempuan Eropa. Tapi kayaknya trennya udah agak berubah ya. Jadi kalau aku lihat sekarang udah mulai banyak juga nih cowok Indonesia menikah dengan perempuan bule Eropa gitu. Jadi kita di Indonesia itu kan sudah terbiasa dengan pikiran bahwa laki-laki itu harus menjadi kepala keluarga ya. Kepala keluarga, dan kita yang harusnya cowok yang membawa uang paling banyak ke rumah gitu ya, ke keluarga. Nah, ini ketika cowok Indonesia datang ke sini itu tidak selalu serta-merta bisa begitu teman-teman ya. Karena situasinya ya mungkin kalau kalian kenal dengan istri kalian di Indonesia, terus kalian ke sini, terus kalian belum bisa bahasanya dan belum terbiasa dengan kulturnya.
itu nggak mudah gitu untuk nyari kerja dan menjadi kepala keluarga, dalam artian kalian yang membawa uang paling banyak gitu kan. Makanya kalau teman-teman yang punya ego kelaki-lakian yang tinggi dan kalian dalam situasi seperti itu, mungkin agak susah juga ya sebenarnya. Kalau misalnya kalian harus di rumah dan mungkin kalian pekerjaan kalian hanya membawa sebagian kecil aja dari total pemasukan di rumah ya. Dan itu mungkin akan sangat berat buat ego kalian, buat ego kelaki-lakian kalian gitu. Ya, itu jadi susahnya kalau kalian menikah dengan orang bule sebagai cowok gitu ya. Dan kalian kenal istri kalian di Indonesia. Lain halnya kalau kalian kenal istri kalian itu di Eropa ya, dimana misalnya kalian sebelumnya sudah pernah tinggal di Eropa. Jadi kalian sudah terbiasa dengan kultur dan budaya di sini gitu. Jadi nggak shock, dan ekspektasi kalian itu juga realistis gitu ya. Karena kalau kalian kayak aku lah, misalnya dulu aku kuliah di Berlin gitu. Aku udah kuliah dan tinggal di Berlin, di Jerman itu 7 tahun sebelum akhirnya aku menikah gitu ya. 7 atau 8 tahun sebelum akhirnya kita menikah. Jadi aku sebenarnya udah terbiasa dengan kultur dan budaya di Eropa, teman-teman. Nggak ada kultur shock, dan aku tahu apa yang aku bisa ekspektasi dari istriku ya. Kita nggak mengharapkan bahwa istri kita itu harus masak, terus harus nyuci baju, nyuci piring dan segala macam. Kita tahu bahwa orang di sini tuh pengen bahwa laki-laki juga melakukan hal yang sama dengan perempuan ya. Jadi kita juga nyuci piring, kita juga masak, kita juga nyuci baju dan segala macam gitu. Jadi orang Eropa tuh pengen banget setara gitu ya antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas ini. Dan begitu juga dalam ngurus anak gitu. Nggak hanya istriku yang ngurus anak, aku juga ngurus anak. Nggak hanya istriku yang bawa anakku ke TK misalnya, aku juga gitu. Ya kayak gitu loh. Jadi kita benar-benar bagi tugas 50-50 teman-teman. Tentunya ada kerjaan yang aku lebih suka ngelakuinnya, ada kerjaan yang istriku lebih suka ngelakuinnya gitu kan. Kayak misalnya aku lebih suka beresin dapur gitu, nyuci piring, terusnya bersih-bersih dapur tuh aku suka gitu. Terus kalau istriku dia yang lebih suka bersihin WC misalnya kayak gitu, dan aku lebih kurang suka bersihin WC. Jadi kita ngobrol mana sih kerjaan yang kamu lebih suka, mana kerjaan yang aku lebih suka, dan kita bagi tugas di situ. Dengan begitu kita bisa mengurangi rintangan yang ada ketika kalian sebagai cowok nikah dengan perempuan sini gitu. Kalian ekspektasi kalian harus tahu betul gitu sebelum kalian menikah sama ngomong apa sih aku maksudnya tuh, kalian harus benar-benar tahu apa yang kalian harapkan kalau kalian menikah sama perempuan Eropa ya, atau perempuan bule gitu. Makanya buat kalian yang kenalan sama perempuan bule di Indonesia, walaupun calon istri kalian itu sudah adaptasi dengan budaya Indonesia, kalau kalian nanti suatu saat pergi ke Eropa dengan istri kalian itu, ketahuilah mungkin istri kalian nanti juga akan mulai pengen bahwa kalian itu ngikutin budaya dan kultur di Eropa juga ya, yang mana kalian harus juga ngelakuin tugas yang biasanya di Indonesia mungkin hanya dilakukan perempuan gitu. Kayak orang tuaku ada kerjaan yang bapakku nggak pernah lakuin gitu, kayak nyuci piring itu bapakku nggak pernah, ayahku tuh nggak pernah ngelakuin hal itu ya. Jadi nyuci piring itu selalu ibuku, nyuci baju juga selalu ibuku gitu. Di sini nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalian harus ngobrolin dengan istri kalian. Kecuali kalian dari generasi yang udah agak tua gitu ya, mungkin beda. Zaman dulu mungkin juga di Eropa juga mirip-mirip kayak di Indonesia ya. Ya, dan sebenarnya aku juga punya keinginan dari dulu. Aku juga ketika menikah itu aku pengen juga menjadi kepala keluarga ya, dalam artian secara finansial tadi gitu. Kita pengen kita yang membawa uang paling banyak ke rumah di bawah alam sadar gitu kan. Itu karena didikan aku juga sama kayak kalian gitu. Kalau dididik besar di Indonesia, kita punya pikiran itu. Dan aku pernah suatu waktu nyeritain hal itu ke istriku ya dulu sebelum aku kerja, waktu aku masih mahasiswa gitu. Dan dia bilang, kenapa kamu nggak perlu gitu kan, kamu nggak perlu jadi kepala keluarga dalam artian secara finansial gitu kan, karena
penghasilan dia juga cukup untuk menghidupi keluarga kita berdua, bertiga gitu kan. Ya, aku ngerti maksudnya apa yang dia maksud tentunya. Tapi entah kenapa tetap aja tertanam di kepala kita ya. Tapi aku melihatnya itu malah jadi sebagai motivasi gitu. Sebagai motivasi untuk kita terus belajar gitu kan. Jadi walaupun kadang di kampus mata kuliahnya tuh susah, berat, ujiannya berat, itu aku mungkin ada di kepala, di pikiran bawah sadarku bahwa aku suatu saat bakal harus penghasilanku lebih besar daripada istriku. Itu yang mungkin membuat aku jadi semangat ya, semangat pengen bekerja, mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih dari istriku. Dan ya akhirnya nggak nyangka juga sih, ternyata terkabul juga. Walaupun dulu sebelum aku kerja itu nggak kepikiran ya, karena aku mikirnya orang Swiss itu mungkin ada privilege dan dia bisa dapat kerjaan dengan gaji yang bagus ya. Sementara kalau kalian orang asing mikirnya, aku waktu dulu kalian bakal cuma dapat kerjaan kelas 2 gitu. Sama, beberapa dari kalian aku tahu juga ada yang mikir kayak gitu mungkin ya. Tapi ternyata setelah aku kedapet kerjaan itu hilang gitu pikiran itu, karena aku udah membuktikan ya bahwa oh ternyata di sini orang tidak serta merta melihat asal usul kalian gitu kan. Ya, singkat cerita akhirnya terkabul bahwa aku sekarang adalah kepala keluarga, dalam artian orang yang membawa penghasilan paling besar di keluarga kecilku ya. Dan istriku kalau denger itu dia ketawa-tawa aja, dia malah seneng. Oke, nggak apa-apa kalau kamu pengen jadi orang yang pengen jadi anggota keluarga yang bawa uang paling banyak, malah dia seneng gitu. Dia pikir malah nyantai hidup dia gitu. Ya, jadi begitu ceritanya teman-teman ya. Ya udah yuk kita pulang ya, udah malam juga. Ya, ini suasananya. Jam setengah 12 malam dan dengan suhu -1 derajat ya. Ya udah sampai di sini dulu aja teman-teman video ini. Semoga bermanfaat ya ceritanya, dan mohon maaf sekali lagi karena dingin aku jadi ngomongnya kelipet-lipet. Dan jangan lupa share video ini teman-teman, pencet like buttonnya. Kenapa? Karena like button itu like-nya membantu banget ya buat aku supaya video ini semakin direkomendasikan buat teman-teman yang nonton YouTube lainnya ya. Makin banyak orang yang nonton video kita, makin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Dan di situ aku butuh banget bantuan kalian. Dan terima kasih yang udah ngelakuin ya.